Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 191. Ayah, pil obat ini belum stabil sepenuhnya. Lakukan yang terbaik dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk menstabilkan struktur pil obat tersebut. Hampir siap untuk mengkondensasikan pil. Ayah, cepat kurangi nyala api. Saat mengkondensasikan pil penumbuh tulang, jangan mencampurinya dengan nyala api besar. Ini sudah set ketiga bahan-bahan tersebut. 2 kali percobaan sebelumnya oleh Ye Hang berakhir dengan kegagalan. Ye Yuan telah mengamati proses penyempurnaan dari samping sepanjang waktu dan memberikan panduan. Tetapi Ye Hang pada akhirnya masih gagal. Meskipun penyempurnaan Ye Hang penuh dengan kekurangan di mata Ye Yuan, saat ini dia kekurangan kekuatan meskipun memiliki keinginan, sehingga dia hanya bisa mengandalkan Ye Hang. Untungnya, standar alkimia Ye Hang tidak buruk. Setelah 2 kali kegagalan dan dengan panduan Ye Yuan di sampingnya, kemajuan Ye Hang menjadi sangat signifikan. Penyempurnaan ketiga ini jelas jauh lebih lancar. Beberapa area yang berbatu sebelumnya menjadi lebih lunak sekarang. Tentu saja, ini karena panduan rincin Ye Yuan dari samping. Jika tidak, sekalipun memberikan Ye Hang 10 set atau bahkan 20 set bahan-bahan tersebut, dia mungkin akan merusak semuanya. Bagaimanapun juga, ini adalah kali pertamanya menyempurnakan pil obat binatang iblis. Dan poin penting yang harus diperhatikan saat menyempurnakan pil obat binatang iblis ini benar-benar berbeda dari pil obat manusia. Dengan penglihatan Ye Yuan untuk membimbing Ye Hang, banyak aspek yang ditargetkan dengan berat, memberikan Ye Hang perasaan pencerahan sekaligus. Oleh karena itu, dia hanya menyempurnakan 2 kali dan sudah tahu daerah-daerah di mana dia melakukan kesalahan seperti punggung tangannya sendiri. Pil penumbuh tulang, kondensasikan. Mengikuti teriakan rendah Ye Hang, pil penumbuh tulang akhirnya disempurnakan olehnya. Ye Hang mengeluarkan pil tersebut dari perapian obat, tetapi menghela nafas. Sayang, ini adalah kelas rendah. Tidak masalah, ayah sudah sangat mengesankan. Kita masih memiliki 2 set bahan-bahan tersisa. Kita seharusnya dapat menyempurnakan pil kelas menengah atau bahkan tinggi. Ye Hang mengangguk. Ya, aku akan mencobanya lagi. Dengan set keempat embrio obat, Ye Hang menyempurnakan sebuah pil kelas menengah. Sampai pada bagian embrio obat terakhir, Ye Hang benar-benar menyempurnakan pil tulang kelas tinggi. Ye Yuan melihat bentuk pil tersebut, dan matanya bersinar tak terkendali. Bakat alkimia ayahnya benar-benar luar biasa tinggi. Kemampuan pemahamannya seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alchemy Grandmaster kebanyakan. Meskipun dia membimbing dari samping, itu jauh melebihi ekspektasi Ye Yuan bahwa ayahnya bisa menyempurnakan pil penumbuh tulang kelas tinggi hanya dengan menggunakan 5 set embrio obat. Perkiraan aslinya adalah bahwa ayahnya hanya bisa menyempurnakan pil kelas menengah, mungkin bahkan kelas rendah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Hang melampaui itu dan menyelesaikan tugas tersebut. Sebelum ini, Ye Yuan tidak pernah melihat Ye Hang menyempurnakan pil dan tidak memiliki pemahaman langsung tentang keterampilan alkimia Ye Hang. Dia hanya tahu sekarang bahwa keterampilan Ye Hang hanya terbatas oleh kekuatan jiwa. Itulah mengapa dia terus ditindas oleh Wan Donghai. Jika sekarang dia bertanding lagi melawan Wan Donghai pasti tidak akan sebanding lagi dengan Ye Hang. Setelah menyempurnakan pil penumbuh tulang kelas tinggi, ketegangan Ye Yuan akhirnya juga melonggar. Pada akhirnya, tumbuhan tingkat 3 bukanlah kol putih. Mereka tidak bisa diboroskan secara tak terbatas seperti tumbuhan tingkat 1 dan tingkat 2. Ye Yuan membawa pil peningkat tulang untuk Yuan Fei untuk dikonsumsi. Terima kasih banyak, Tuan Muda, kata Yuan Fei dengan lemah. Beberapa hari ini, dia telah menderita siksaan luka. Tetapi dia sama sekali tidak mengeluh kepada Ye Yuan, karena dia tahu bahwa Ye Yuan lebih parah terluka daripada dirinya. Jika bukan karena Ye Yuan telah menyiapkan pil penyembuh sebelumnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Ye Yuan tersenyum. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Kali ini, jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Hanya saja kekuatan saya saat ini tidak mencukupi, yang membuatmu menderita. Luka ini bukan apa-apa, malah membuat saya mengenang hari-hari indah di masa lalu. Beberapa tahun ini, saya selalu hidup nyaman di punggung puncak merah. Kemungkinan besar, inilah juga alasan mengapa saya terus tidak bisa maju. Namun, setelah menyaksikan keterampilan alkimia Tuan Muda, saya sekarang sangat senang bisa mengikuti Tuan Muda, kata Yuan Fei dengan penuh emosi. Seorang ahli alkimia sebenarnya membimbing seorang alchemy Grandmaster dalam menyempurnakan pil obat. Ini sungguh sangat subversif. Meskipun Yuan Fei tidak mengerti alkimia,
dia bisa melihat bahwa standar alkimia Ye Yuan jauh lebih tinggi daripada ayahnya, pada tingkat yang benar-benar berbeda. Asalkan Ye Yuan berhasil mencapai puncak formasi kristal dan menjadi alchemy grandmaster, menyempurnakan pil kristal iblis pasti akan terjadi dengan mudah. Meskipun dia tidak tahu mengapa standar alkimia Ye Yuan jauh lebih tinggi daripada ayahnya, hal ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa Ye Yuan dapat memberinya kekuatan yang mutlak. Mungkin, dia, Yuan Fei, tidak kehilangan harapan untuk mempengaruhi batasannya dan menjadi binatang iblis tier 4 dalam beberapa tahun ke depan. Ye Yuan tahu apa yang dipikirkan oleh Yuan Fei dan berkata dengan senyum, "Haha, tenang saja. Mungkin saya bahkan tidak perlu setahun, dan saya akan dapat menyempurnakan pil kristal iblis. Sekarang, serap dengan baik efek obatnya dan pulihkan kekuatanmu. Saya masih membutuhkan kekuatanmu dalam beberapa hari." Yuan Fei mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai mengalirkan energi esensi untuk menyempurnakan efek obat. Ye Yuan tidak lagi memperhatikan Yuan Fei. Dia mengisyaratkan dengan satu tangan lagi, dan seekor kucing kecil muncul entah dari mana. Itu adalah cahaya putih. Hanya saja, cahaya putih sedang tidur. Tidak peduli seberapa keras dia memanggil, dia tidak akan bangun. Keadaan ini sudah berlangsung selama 2 hari. Ye Yuan juga merasa agak bingung. Dalam 2 hari ini, Ye Yuan menyempurnakan banyak pil obat. Tentu saja, dia tidak lupa untuk menyempurnakan pil obat untuk cahaya putih. Cahaya putih hanya binatang iblis tier 1. Ini tentu bukan masalah bagi Ye Yuan. Selain itu, tumbuhan tier 1 banyak. Ye Yuan menyempurnakan ribuan pil obat sekaligus, berencana agar cahaya putih menggunakannya secara perlahan. Siapa yang tahu ketika Ye Yuan membiarkan cahaya putih keluar, mata binatang kecil ini langsung bersinar ketika melihat pil obat itu, dan menelan ribuan pil obat itu dalam satu hembusan nafas, membuat Ye Yuan tercengang. Bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia juga tidak akan berani menelan pil obat seperti itu. Apakah binatang kecil ini mencari kematian? Ye Yuan terkejut dan hampir membuat cahaya putih memuntahkan semua pil obat itu. Siapa yang tahu binatang kecil ini bersendawa, miring tubuhnya, dan tertidur. Pada awalnya, Ye Yuan berpikir bahwa cahaya putih sudah terlalu kenyang, jadi dia segera mendekat untuk memeriksa. Pemeriksaan ini membuat Ye Yuan takjub. Napas binatang kecil ini tenang. Dia hanya sedang tidur, baru kemudian dia merasa tenang. Namun, tidur ini berlangsung selama 2 hari, cahaya putih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sedikitpun. Meskipun Ye Yuan telah melakukan penelitian mendalam tentang binatang iblis, dia benar-benar belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Dia hanya bisa terus memeriksa kondisi cahaya putih. Ye Yuan memeriksa cahaya putih lagi dan menemukan bahwa cahaya putih masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia masih tertidur pulas dan tidak akan bangun dengan cara apapun. Namun, Ye Yuan melihat bahwa aura cahaya putih menjadi jauh lebih kuat. Dia benar-benar sudah berhasil menembus. Awalnya, cahaya putih hanya berada di tahap awal tier 1. Setelah tidur selama 2 hari, dia sebenarnya sudah berhasil menembus ke tahap tengah tier 1 dengan tenang. Mungkinkah binatang kecil ini secara otomatis menyempurnakan pil obat untuk menembus dalam tidurnya? Ini terlalu mudah. Ye Yuan semakin penasaran dengan sejarah cahaya putih. Sekarang, tampaknya cahaya putih mungkin bukanlah harimau putih cahaya biasa. Ye Yuan tidak pernah mendengar tentang harimau putih cahaya memiliki kemampuan ilahi bawaan untuk mencari harta karun atau kemampuan mereka untuk berevolusi seperti ini. Namun, karakteristik pada tubuh cahaya putih jelas adalah harimau putih cahaya. Ye Yuan tidak bisa mencari tahu mengapa ini terjadi meskipun dia jauh memikirkannya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia membangkitkan ingatannya yang diwarisi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh cahaya putih. Karena dia tidak bisa mencari tahu, Ye Yuan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Menyimpan cahaya putih, Ye Yuan hanya bermeditasi untuk berlatih bersama dengan Ye Hang sambil menunggu Yuan Fei pulih. Dalam sekejap, 1 malam berlalu. Yuan Fei tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. "Tuan muda, aku sudah pulih." Bab 192. Kepala keluarga Song Family, Song Tianying tiba. Pil Condensing Manors Manor Lord, Jiang Xin tiba. Kepala keluarga Wang, Wang Jia tiba. Di depan gerbang Mabuk Star Manor, seorang penerima tamu berulang kali melaporkan nama dengan suara keras. Patriark keluarga besar, rekan-rekan dari dunia alkimia, seniman bela diri yang saat ini menjadi pusat perhatian, dan tokoh-tokoh penting di ibu kota hampir semuanya berkumpul di Manor Bintang Mabuk. "Haha, untuk kepala keluarga Song memberkati kami dengan kehadiranmu, kamu benar-benar menghujani tempat tinggal kami yang sederhana. Cepat masuk dan duduk." "Ayo,
Bukankah ini Jiang Manor Lord? Lama tidak bertemu, lama tidak bertemu. Silakan masuk, silakan masuk. Wan Dongyang menyambut tamu di pintu masuk dan sangat sibuk. Siapapun bisa melihat kegembiraan di wajah Wan Dongyang. Meskipun Wan Dongyang sopan secara lisan, sikap angkuh itu membuat para bangsawan terhormat ini merasa agak tidak senang. Namun, betapapun tidak bahagianya mereka tidak punya pilihan. Karena mulai hari ini dan seterusnya, Manor Bintang Mabuk akan menjadi raja dunia alkimia negara bagian Qin yang tak terbantahkan. Bahkan keluarga kekaisaran kemungkinan besar harus bergantung pada Manor Bintang Mabuk. Karena keluarga kekaisaran harus memupuk bakat, jadi mereka tidak punya pilihan selain membeli pil obat istana Bintang Mabuk. Jika tidak, generasi muda mereka akan tertinggal dari keluarga lain. Yang terpenting, tertinggal di belakang keluarga Su. Semua orang sudah menganggap bahwa paviliun obat harum akan menghilang dari ibu kota mulai sekarang. Kekuatan ini yang ditopang oleh keluarga kekaisaran untuk menghalangi Manor Bintang Mabuk akan benar-benar larut. Tapi mereka tidak punya pilihan. Untuk meluncurkan 3 jenis pil obat baru dalam satu gerakan, dampaknya terhadap paviliun obat harum terlalu besar. Oleh karena itu, Wan Dongyang berhak menjadi tinggi dan perkasa. Tuan paviliun obat harum, Ye Hang tiba. Paman Kekaisaran Nanfeng Lou, Putri Sulung, Nanfeng Ruoxing tiba. Pelayan memanggil dengan keras sekali lagi. Ngomong-ngomong, kebetulan Ye Hang benar-benar tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengan perwakilan keluarga Nanfeng. Saat menyelenggarakan acara semegah itu, siapapun yang datang lebih dulu atau lambat tidak sembarangan. Meskipun yang masuk sebelum ini adalah tokoh-tokoh terkemuka di ibu kota, jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang muncul sekarang, mereka tidak berarti. Harus dikatakan bahwa semakin awal tiba, semakin kecil gayanya. Semakin telat datang, semakin berat beban yang mereka pikul. Berbicara secara logis, perwakilan keluarga kekaisaran harus menjadi yang terakhir tiba. Tapi sekarang, Nanfeng Lou bukan yang terakhir datang, karena perwakilan keluarga Su belum datang. Wan Dongyang melihat Nanfeng Lou dan Nanfeng Ruoxing dan buru-buru naik untuk memberi hormat. Wan Dongyang memberi hormat kepada paman kekaisaran, memberi hormat kepada putri sulung. Nanfeng Lou mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedih, "Di mana Wan Donghai? Aku mewakili kedatangan keluarga kekaisaran. Bukankah dia, sang pemilik, tahu cara keluar untuk menyambut orang?" Terhadap ketidaksenangan Nanfeng Lou, Wan Dongyang bersikap seolah dia tidak melihatnya. Dia hanya melontarkan senyum minta maaf dan berkata, "Tenangkan amarahmu, paman kekaisaran. Ada terlalu banyak tamu hari ini. Kakak laki-laki memiliki tangan yang benar-benar penuh dan benar-benar tidak dapat membebaskan dirinya. Oleh karena itu, dia mengatur agar aku berada di sini untuk menyambut paman kekaisaran, dan putri sulung." Kelancangan seperti itu. Negara bagian Qin ini masih di bawah rezim keluarga Nanfeng, dan keluarga Wanmu sudah berani begitu tak terkendali. Nanfeng Lou sangat marah saat mendengar itu. "Haha, paman kekaisaran juga bisa melihatnya, ada terlalu banyak orang di Pil Grading Assembly ini. Ini juga pertama kalinya Manor Bintang Mabuk kami mengadakan acara besar, jadi kami benar-benar tidak punya pengalaman. Jika apakah ada area di mana kami tidak menerima Anda dengan baik, mohon bermurah hati untuk memaafkan kami, paman kekaisaran. Meskipun saya, Wan Dongyang, bukan pemilik Manor Bintang Mabuk, saya masih lahir dari ibu yang sama dengan saya kakak pemilik kedua dari Manor Bintang Mabuk. Berada di sini untuk menerima paman kekaisaran juga dapat dibenarkan." Ekspresi menyeringai Wan Dongyang membuat Nanfeng Lou sangat marah sehingga asap keluar dari lubangnya. Dalam dunia sekuler, kekuatan kekaisaran adalah yang tertinggi. Nanfeng Lou adalah paman dari Kaisar Nanfeng Yi. Dia mewakili seluruh keluarga kekaisaran. Tidak peduli seberapa sibuknya Wan Donghai, dia juga harus berada di sini untuk menyambut Nanfeng Lou sekarang. Namun, Wan Donghai menghindari pertemuan dengannya. Ini jelas menunjukkan satu penghinaan kepada keluarga kekaisaran. Majelis pemeringkatan pil ini hari ini memiliki motif lain. Sepertinya Istana Bintang Mabuk benar-benar meremehkan keluarga kekaisaran. Karena itu masalahnya, King Er, ayo pergi. Selesai, Nanfeng Lou benar-benar menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Namun Wan Dongyang tidak memiliki sedikitpun niat untuk berhenti. Dia hanya tersenyum dan melihat Nanfeng Lou pergi. "Tunggu, paman kekaisaran." Saat itu, suara yang sedikit lembut terdengar. Ye Yuan lah yang ikut dengan Ye Hang. Ketika Nanfeng Lou mendengar ini, dia menghentikan langkahnya. Nanfeng Lou jelas juga seorang fanatik alkimia. Dia pada dasarnya tidak memiliki pengalaman tentang bagaimana menangani situasi seperti itu. Situasi ini diarahkan ke paviliun obat harum di permukaan, tetapi kenyataannya, itu mengarah langsung ke keluarga kekaisaran.
Sekilas fakta ini jelas bagi mereka yang memiliki mata tajam. Jika tidak ada orang yang hadir dari keluarga kekaisaran hari ini, itu sama saja dengan mundur tanpa bertarung. Orang-orang di dalamnya mungkin tidak setia kepada keluarga kekaisaran, tetapi di dunia manusia, kata, manfaat, selalu menjadi yang utama. Tidak banyak perbedaan bagi mereka yang menjadi kaisar. Oleh karena itu, meskipun keluarga Wan terus menjatuhkan mereka, Nanfeng Lou tidak boleh pergi. Keluarga kekaisaran harus memiliki seseorang yang hadir dalam konferensi penilaian pil ini. Jika tidak, mereka yang tidak mendapat informasi akan cenderung mendukung keluarga Su. Ketika Nanfeng Ruoxing melihat bahwa itu adalah Ye Yuan, dia juga sedikit terkejut. Dia juga terkejut oleh situasi yang terjadi di depan matanya dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia bimbang apakah akan pergi atau tidak, Ye Yuan memanggil tepat waktu. Apa yang ingin kau katakan, anak kecil? Nanfeng Lou bertanya dengan cemberut. Ye Yuan mengabaikan Nanfeng Lou. Sebaliknya, dia meniru suara pramugari dan berseru dengan keras, kepala keluarga Su Yulin tiba. Wan Dongyang wajahnya berubah sementara yang lain agak ragu-ragu, hanya melihat Wan Donghai berjalan keluar dengan cepat dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, ketika dia baru saja keluar, senyumnya membeku di tempat. Melihat Nanfeng Lou dan Ye Hang, Wan Donghai segera tahu bahwa dia tertipu. Setelah memandang semua wajah, dia hanya melihat Ye Yuan menatapnya dengan gembira, wajah Wan Donghai menjadi muram. Ini ulah si bocah lagi. Dia sudah keluar, jadi tentu tidak baik untuk kembali masuk. Dia hanya bisa memperkuat kepala untuk datang ke depan untuk memberi penghormatan. Wan Donghai memberi hormat kepada paman kaisar, memberi hormat kepada putri tertua. Dongyang, seriuslah, paman kaisar dan putri tertua sudah tiba, mengapa kamu tidak memanggil saya? Wan Donghai tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan langsung memberikan kuliah kepada Wan Dongyang. Wan Dongyang langsung mengerti dan mengutuk dirinya sendiri saat dia berkata, ini semua salahku, kakak. Aku melihat kamu terlalu sibuk di sana dan tidak punya waktu untuk menerima tamu, jadi. Diam, apakah paman kekaisaran dan putri sulung adalah orang biasa? Wan Donghai menegur saat dia menoleh ke Nanfeng Lou dan berkata, adik laki-lakiku tidak tahu apa-apa. Paman kekaisaran, tolong jangan mencari-cari kesalahan. Nanfeng Lou hampir saja berbicara ketika Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Manor Lord Wan, sangat disayangkan kalau Anda tidak menjadi seorang aktor. Hahaha, kalian berdua menyanyi dan mengikuti iramanya benar-benar memocok perutku. Wan Donghai wajahnya menjadi muram. Dia sangat menyadari betapa tajam lidah bocah ini. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia akan terlibat dalam kekotoran, jadi lebih baik dia abaikan saja. Namun, jelas bahwa Ye Yuan tidak berniat membiarkannya begitu saja. Dia terus tertawa dan berkata, Manor Lord Wan, kau anjing yang baik. Begitu mendengar pemilikmu tiba, kau langsung berlari keluar dengan patuh. Barusan, di dalam sana, apakah kau mengintip dengan telinga tegak? Ye Yuan, paman kaisar dan putri tertua hadir. Bagaimana bisa kamu bersikap sedemikian kurang ajar? Hanya beberapa kalimat, dan Wan Donghai hampir meledak lagi. Bab 193. Haha, Wan Donghai, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani berbicara seperti ini kepada murid inti Sekte Awan Tenang. Ye Yuan tiba-tiba menahan senyumnya dan berkata dengan dingin. Ekspresi Wan Donghai berubah saat mendengar itu. Dia benar-benar lupa bahwa Ye Yuan telah memperoleh status murid inti Awan Tenang Sekte. Murid inti Awan Tenang Sekte bahkan lebih dimuliakan daripada seorang kaisar dunia sekuler. Jika tidak ada kecelakaan, banyak dari mereka di antara murid inti akan mengambil posisi sekte penting di masa depan. Di depan Ye Yuan, dia, Wan Donghai, bahkan dianggap sebagai apa? Apa, mungkinkah di mata Manor Lord Wan, tuanmu itu bahkan lebih mulia dariku, murid inti sekte tinggi? Aku sudah lama berdiri di sini, dan kamu bahkan tidak tahu caranya, keluar untuk menyambutku. Ye Yuan menjadi lebih ganas saat dia berbicara. Wajah tua Wan Donghai menjadi seperti bunglon, sudah berubah banyak warna. Dia benci di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah Ye Yuan yang mengambil kebesaran harimau, tidak ada sedikit pun yang bisa dia lakukan padanya. Identitas Ye Yuan saat ini terlalu sensitif. Di depan begitu banyak orang, bagaimana mungkin Wan Donghai berani tidak menghormati murid inti sekte tinggi? Jika dia benar-benar melakukan itu, bahkan jika dia menyingkirkan Ye Yuan, jika masalahnya sampai ke Sekte Awan Tenang, dia, Wan Donghai, akan mati 1000 kali lipat. Kekuatan sekte tidak terbayangkan oleh dunia sekuler. Sebagai Grandmaster Alchemy, Wan Donghai secara alami bahkan lebih menyadari hal ini. Mungkinkah saya,
Murid inti dari sekte yang tinggi, masih kurang memiliki status sehingga Anda tidak menghormati saya. Ye Yuan berkata dengan mengerutkan kening. Wan Donghai mengertakkan gigi dan hendak memberi hormat ketika sebuah suara terdengar. Kamu bahkan belum memasuki sekte, adik junior Ye benar-benar sombong. Aturan mana di sekte yang memungkinkan murid menyalahgunakan kekuasaan dan menggertak orang lain? Semua orang berbalik ketika mereka mendengar itu hanya untuk melihat 3 orang datang bersama, 2 tua dan 1 muda. Kedua orang tua itu bukan orang lain, melainkan Su Yulin dan Su Yubai, dan anak muda yang berjalan di tengah itu juga bisa dianggap sebagai kenalan lama Ye Yuan. Siapa lagi selain Yang Hao? Suara tadi diucapkan dengan tepat oleh Yang Hao. Ketika Wan Donghai melihat Yang Hao, sepertinya dia diberikan amnesti. Dia buru-buru maju untuk memberi hormat. Wan Donghai menghormati Tuan Yang. Yang Hao dengan santai melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Wan Donghai bangkit. Dia kemudian berkata kepada Ye Yuan, adik junior Ye, kaulah yang salah di sini. Ketika kita, murid sekte, pergi keluar, kita harus memenangkan orang dengan kebajikan. Bagaimana kita bisa memaksa orang lain untuk memberi hormat? Petik 2. Yang Hao saat ini telah memulihkan sikap tinggi dan di atas semacam itu, dibandingkan dengan apa yang terjadi selama pertemuan mereka sebelumnya. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat ke arah punggung Yang Hao seolah sedang mencari sesuatu. Yang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Dia mengikuti pandangan Ye Yuan ke belakang tetapi tidak melihat apapun. Namun, dia dengan cepat menyadari apa arti Ye Yuan, dan wajah tuanya tanpa sadar berubah merah saat dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk dijelajahi. Ini adalah ancaman. Ancaman terang-terangan. Jika Ye Yuan menceritakan peristiwa pertempuran api di depan begitu banyak orang, wajah apa yang tersisa untuk dia tinggalkan? Lupakan tinggal di sini, dia bahkan tidak bisa tinggal di negara bagian Qin. Seorang master alkimia berpangkat tinggi bertarung dengan master alkimia berpangkat rendah, dan hasilnya dibakar olehnya sampai bagian belakangnya terlihat. Kebesaran dia, murid inti awan tenang sekte ini, akan menjadi tidak ada. Terlebih lagi, seorang murid inti veteran yang sebenarnya bahkan tidak bisa memenangkan seorang pemula yang belum diinisiasi. Tatapan seperti apa yang akan dilihat orang lain padanya? Kerumunan tidak yakin, jadi mereka juga mengikuti mata Ye Yuan untuk melihat ke atas, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka tidak tahu apa yang coba dicari Ye Yuan. Namun, mereka melihat ekspresi Yang Hao dan tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Hanya saja Ye Yuan terus tersenyum seperti ini tanpa mengatakan apapun. Mereka juga tidak tahu obat apa yang dia jual di labu miliknya. Tidak melakukan apa-apa selain hanya melihat. Ye Yuan, jika kamu berani membicarakan masalah itu, aku jamin kamu akan mati dengan mengerikan. Yang Hao mentransmisikan suaranya untuk mengancam. Ayo, aku penakut. Jangan menakutiku, kakak senior Yang. Aku punya masalah. Begitu aku diintimidasi oleh seseorang, aku tidak bisa mengendalikan mulutku. Jika aku membocorkan rahasianya, senior kakak yang tidak boleh menyalahkanku, jawab Ye Yuan melalui transmisi. Kamu benar-benar tercela. Baik, apa yang kamu inginkan sehingga kamu tidak mengatakan satu hal pun? Yang Hao tidak punya pilihan selain menyerah. Belum memikirkannya. Untuk saat ini, jangan ganggu sikapku dan itu sudah cukup. Aku mengalami kesulitan sebelum berhasil melewati jalan 9 surga dan memperoleh status murid inti. Kamu harus melakukannya setidaknya biarkan aku berpose di sini di dunia sekuler. Kalau tidak, ketika aku tiba di sekte, aku akan berada di dasar tong. Bahkan jika aku ingin berpose saat itu, aku tidak akan bisa, kata Ye Yuan. Petik 2. Baik, aku tidak akan bicara. Yang Hao akhirnya memilih untuk berkompromi, jadi dia hanya bisa berdamai. Kerumunan juga melihat bahwa kedua orang ini mentransmisikan suara mereka, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan pasangan itu. Tiba-tiba, wajah Ye Yuan menjadi beku lagi, dan dia berkata kepada Wan Donghai, Wan Donghai, kamu tidak datang untuk memberi hormat. Apakah kamu benar-benar ingin meremehkan sekte tinggi? Tuduhan besar lainnya menjepitnya, tapi kali ini, Wan Donghai tidak kehilangan akal seperti sebelumnya, karena masih ada murid inti lain di sekitarnya. Wan Donghai memandang Yang Hao dengan mata bersemangat, tetapi Yang Hao memiliki wajah sedingin es ketika dia berkata, untuk apa kamu menatap kosong? Pergi dan beri hormat. Mungkinkah saudara junior itu tidak layak untukmu menghormati? Gah, situasi seperti apa ini? Semua orang tercengang. Ye Hang, Nanfeng Lou, Nanfeng Ruoxing, Su Yulin dan saudaranya semuanya tercengang. Apa-apaan ini? Bukankah perubahan sikapnya terlalu cepat? Bukankah dia masih bersiap untuk bertukar pukulan dengan Ye Yuan tadi?
Mengapa arah angin berubah dalam sekejap mata dan dia menjadi saudara magang dengan Ye Yuan? Tentu saja, yang paling terpana tetaplah Wan Donghai. Dia baru saja bersiap untuk meluruskan pinggangnya. Sekarang, dia harus membungkuk kembali. Oh, pinggang tua ini. Melihat tidak ada tindakan yang diambil oleh Wan Donghai selama beberapa waktu, Yang Hao berkata dengan tidak sabar, "Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan, Manor Lord Wan?" "Ah, aku." Wan Donghai sangat tertahan. Dia bertengkar dengan Ye Hang selama bertahun-tahun bahkan tanpa memberi hormat satu sama lain. Tapi sekarang, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada putranya. Apa kamu? Cepatlah. Apakah kamu masih berencana mengadakan majelis penilaian pil ini atau tidak?" Kata Yang Hao dengan cemberut. Wan Donghai tahu bahwa dia tidak bisa menghindari ini, jadi dia menggertakkan giginya dan membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan. Wan Donghai menghormati murid inti sekte tinggi, Tuan Ye. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Cepat bangkit, Manor Lord Wan, hormatmu ini benar-benar membuatku sangat rendah hati." Selesai, Ye Yuan tiba-tiba menoleh ke arah Su Yulin dan berkata sambil tersenyum, "Kepala keluarga Su, bukankah ini giliranmu?" Su Yulin tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengarahkan laras senapan ke arahnya. Ketika dia bereaksi, dia tidak bisa menahan amarahnya. Faktanya, posisi keluarga Su-nya di negara bagian Qin memang jauh lebih tinggi daripada keluarga Wan. Tapi di depan raksasa kolosal seperti Sekte Awan Tenang, keluarga Su dan keluarga Wan tidak berbeda. Ye Yuan menggunakan statusnya sebagai murid inti sekte tinggi untuk memberi hormat sekarang. Jika dia tidak menunjukkan rasa hormat, bukankah itu merupakan ketidaktaatan yang disengaja? Tapi masalahnya adalah Ye Yuan bisa jadi adalah pembunuh yang membunuh Su Yishan. Memintanya untuk menghormati musuh yang membunuh putranya. Itu tidak mungkin. Jangan terlalu berlebihan, Ye Yuan. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah Yishan denganmu. Su Yulin meraung dengan marah. Ye Yuan mengabaikannya, tatapannya melayang ke belakang Yang Hao lagi. Yang Hao akan hancur. Dia berkata dengan suara rendah, "Kepala keluarga Su, itu hanya memberi hormat. Kamu juga tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Dengan benar, kamu harus memberi hormat kepada adik junior Ye." Bab 194. Wajah Su Yulin menjadi hijau. Dia melihat ke arah Ye Yuan dengan mata penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dengan hubungan Su Yulin, dia sebenarnya bisa mengabaikan Yang Hao. Tapi yang diwakili Yang Hao bukanlah dirinya sendiri, tapi Yao Qian di belakangnya. Masalah hari ini sangat penting. Bagi keluarga Su, tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika dia kehilangan seluruh permainan karena menyinggung Yao Qian, maka dia, Su Yulin, akan menjadi pendosa keluarga Su. Berpikir sampai titik ini, Su Yulin hanya menutup matanya dan membungkuk pada Ye Yuan. "Su Yulin, beri hormat kepada murid inti sekte tinggi, Tuan Ye." Su Yulin sengaja menyeret Ye untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Tapi Ye Yuan tidak keberatan. Dia terkekeh dan berkata, "Sepertinya keluarga Su masih sangat menghormati sekte Awan Tenang saya. Tidak buruk, tidak buruk. Hei, sudah larut, untuk apa semua orang masih berdiri di sini? Berdiri sampai kakiku sudah sakit. Manor Lord Wan, apakah ini caramu memperlakukan tamu?" Wan Donghai sangat marah di dalam hatinya. Hanya siapa yang menunjukkan kekuatan dan menunda semua orang untuk masuk. Sekarang setelah kamu selesai berpose, kamu bahkan mengatakan bahwa kakimu sakit. Saya belum pernah mendengar seniman bela diri alam kondensasi roh yang kakinya sakit setelah berdiri beberapa saat. "Tuan Yang, Kakak Yulin, tolong." Wan Donghai menatap tajam ke arah Ye Yuan dan kemudian berkata kepada Yang Hao dan Su Yulin. Sekelompok orang menuju aula dalam. Mata Nanfeng Ruoxing dan Ye Yuan bertemu saat mereka tersenyum dan juga masuk. Istana Bintang Mabuk secara khusus membuka aula besar hanya untuk acara akbar hari ini. Itu cukup untuk menampung semua keluarga besar dan kecil di ibu kota. Tontonan ini bahkan lebih megah dari herbalan kenegaraan keluarga kekaisaran. Itu jelas sudah melampaui itu. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan ini lagi. Setelah pertukaran hari ini, pasti ada satu pihak yang harus mundur dari panggung sejarah. Setelah Su Yulin dan yang lainnya duduk, Wan Donghai pergi ke tengah aula besar. Dia berbicara dengan suara yang jelas, "Semua orang, hari ini, tujuan Manor Bintang Mabuk kami yang menyelenggarakan majelis penilaian pil ini adalah untuk mempromosikan bisnis pil obat negara bagian Qin kita. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan tamu terhormat kepada semua orang terlebih dahulu." Berbicara sampai saat ini, Wan Donghai berhenti sejenak untuk menciptakan ketegangan. Memang, para bangsawan itu memandang ke arah Yang Hao, karena dia duduk di posisi paling menonjol.
Semua orang berspekulasi siapa pemuda ini, untuk benar-benar duduk di kursi kehormatan di atas Nanfeng Lou dan Su Yulin. Dan wajah kedua orang itu tenang seolah-olah mereka sama sekali tidak sedih. Orang ini berasal dari Sekte Tinggi, murid inti Tuan Yang. Dia mewakili Sekte Tinggi dalam perjalanan ini untuk memberi support majelis penilaian pil kita ini. Wan Donghai memperkenalkan dengan lantang. Dengan perkenalan Wan Donghai, penonton menjadi gempar. Murid inti Awan Tenang Sek. Identitas ini terlalu terkenal. Tidak heran dia bisa duduk di atas keluarga kekaisaran dan keluarga Su. Jangan lihat bagaimana orang-orang ini bisa memanggil angin dan hujan di negara bagian Qin. Selama bertahun-tahun, mereka mungkin belum pernah benar-benar bertemu dengan siapapun yang berasal dari Sekte Awan Tenang. Tidak mungkin, keluarga Wan benar-benar bisa memanggil murid inti dari Sekte Tinggi. Mungkin akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Hehe, seorang murid inti Sekte Tinggi datang untuk memberi penghormatan kepada keluarga Wan. Ada banyak pemikiran yang terlibat dalam hal ini. Mungkinkah Sekte Tinggi sudah tidak senang dengan keluarga kekaisaran? Awalnya, hari ini hanya untuk datang dan melihat pil obat baru. Memikirkan bahwa hal seperti ini benar-benar terjadi. Aku ingin tahu bagaimana keluarga Nanfeng akan menangani ini perkenalan besar dari keluarga Su. Siapa yang peduli? Kita semua pedagang, apa yang kita kejar adalah keuntungan. Selama ada uang yang dihasilkan, siapa yang peduli siapa kaisar? Tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk merebut kekuatan agensi untuk pil obat baru. Aku pasti mendapatkan distribusi pil obat baru ini dengan benar. Hehe, lalu untuk masing-masing miliknya. Aku sudah meletakkan lengan dan kaki untuk majelis penilaian pil hari ini. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Untuk beberapa waktu, ada keributan di antara para bangsawan. Ketika Su Yulin melihat pemandangan ini, dia tanpa sadar merasa sangat puas. Dia merencanakan selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia bisa mewujudkan ambisinya. Dengan kehadiran Yang Hao di sisi, setelah langkah besar ini dieksekusi, itu sama dengan dia memenangkan setengah pertempuran. Yang diwakili oleh Yang Hao adalah Sekte Awan Tenang. Bahkan jika Sekte Awan Tenang mendukungnya, seharusnya dia tidak perlu membuang nafas di sisi mana orang-orang ini harus berdiri bukan. Tatapan Su Yulin menyapu tapi akhirnya mendarat di Ye Yuan, kulitnya berubah sedingin es tanpa sadar. Ye Yuan tampaknya telah merasakan sesuatu dan melihat ke arahnya, bahkan menyeringai padanya. Entah kenapa, dipandangi seperti itu oleh Ye Yuan membuat Su Yulin merasa tidak nyaman. Su Yulin merasa bahwa variabel terbesar hari ini terletak pada Ye Yuan. Su Yulin juga tidak bisa mengungkapkan mengapa dia memiliki perasaan seperti ini, tetapi dia hanya merasa bahwa ancaman dari Ye Yuan bahkan lebih besar daripada ancaman Ye Hang. Perasaan semacam ini sangat tidak biasa. Ye Yuan jelas hanya memiliki kultivasi alam kondensasi roh. Dia tidak bisa bergabung dalam konflik antara seniman bela diri alam formasi kristal. Tapi mengapa perasaan semacam ini masih begitu kuat? Apakah karena penampilan Ye Yuan di luar? Meskipun Ye Yuan juga memiliki status murid inti sekarang, dia tidak ada bandingannya dengan Yang Hao. Bahkan jika Ye Yuan menunjukkan identitasnya, Su Yulin juga punya cara untuk kembali. Semuanya tenang. Wan Donghai membuat gerakan diam dengan tangannya. Setelah aula besar menjadi tenang, dia berkata dengan suara nyaring lagi, Tuan Yang adalah murid senior Balai Pil, Yao Qian, murid dari Sekte Tinggi. Tetua Yao dan Tetua Ouyang adalah sahabat karib. Majelis penilai, Wan ini mengungkapkan rasa terima kasihku yang tulus. Keributan besar lainnya, meskipun setiap orang memiliki beberapa spekulasi, dengan Wan Donghai mengatakannya, itu masih membuat semua orang menarik napas dingin. Di hati banyak orang, timbangan sudah benar-benar berbalik ke sisi keluarga Su. Ini mungkin bencana terbesar yang dihadapi oleh keluarga Nanfeng sejak berdirinya negara Qin. Tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Nanfeng Lou, mata mereka dipenuhi dengan simpati. Mereka sadar bahwa keluarga Nanfeng juga memiliki ikatan dengan Sekte Awan Tenang. Tapi mereka benar-benar dapat diabaikan dibandingkan dengan seluruh pil hall. Tidak mungkin. Apa maksud Wan Donghai? Mungkinkah ini pil hall Sekte Tinggi yang menunjukkan sikap mereka ingin membuang keluarga Nanfeng? Tidak mungkin. Tanpa keadaan yang meringankan, Sekte Tinggi tidak akan campur tangan dalam penggantian otoritas kekaisaran dunia sekuler. Jika keluarga Su mendapat dukungan dari seluruh pil hall, maka mungkin bukan hanya satu murid inti yang datang. Mereka juga tidak perlu menjadi tuan rumah majelis ini. Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi meski begitu, pengaruh yang dipinjam oleh keluarga Su ini juga terlalu kuat. Ya, keluarga Nanfeng dalam bahaya kali ini. Hanya 2 kalimat dari Wan Donghai sudah menghancurkan semua harapan keluarga Nanfeng. Nanfeng Lou duduk di posisi di bawah Yang Hao, ekspresinya terlihat sangat jelek.
Bahkan Nanfeng Ruoxing di sampingnya juga tidak terlihat terlalu baik. Langkah dari keluarga Su ini terlalu kejam. Nanfeng Lou dan Nanfeng Ruoxing mendadak terdorong untuk melihat Ye Yuan. Jika Ye Yuan menunjukkan identitasnya, apakah itu akan membantu situasi ini? Pasangan itu saling bertukar pandang, tapi Nanfeng Ruoxing menggelengkan kepalanya sedikit. Memang benar bahwa Ye Yuan memperoleh status murid inti, tapi dia bahkan belum memasuki sekte tersebut. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya, itu tidak akan membantu sama sekali. Kengerian identitas Yang Hao tidak terletak pada dia sebagai murid inti, tetapi di Pil Hall di belakangnya. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nanfeng Ruoxing diam-diam panik. Bab 195. Yang Hao duduk di kursi kehormatan dengan sikap angkuh. Di matanya, orang-orang dunia sekuler ini hanyalah sekelompok semut. Saat tatapannya menyapu wajah para bangsawan itu, ada kegugupan, atau kehilangan, atau kegembiraan, semua aspek kemanusiaan, dan seterusnya. Itu membuatnya merasa seperti dia mengabaikan semua kehidupan. Akhirnya, tatapannya beralih ke Ye Yuan yang berada di seberangnya, dan wajahnya tanpa sadar membeku. Suasana hati yang sedikit lebih baik langsung menghilang dengan tiupan. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Namun, dia kemungkinan besar tidak akan bertahan hari ini juga. Berpikir sampai di sini, Yang Hao tidak bisa menahan perasaan senang secara diam-diam. Seorang murid inti yang belum memasuki sekte itu terbunuh dalam konflik dunia sekuler. Dengan tambahan tuannya dan penatua Ouyang yang menutupi di tengah, hasilnya akan dibiarkan tidak meyakinkan. Saat itu, Wan Donghai melanjutkan, saya pikir sebelum semua orang datang hari ini, Anda telah mendengar tentang isi majelis penilaian pil hari ini. Benar, hari ini, Manor Bintang Mabuk kami akan meluncurkan 3 jenis pil obat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Peluncuran 3 jenis pil obat baru ini akan menjadi awal dari era baru bagi dunia alkimia negara bagian Qin kita. Sekarang, kita akan mengungkap selubung misterius dari 3 jenis pil obat baru ini. Harus diakui, selain alkimia, kemampuan Wan Donghai untuk membangkitkan sentimen publik bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Hang. Berbeda dengan Wan Donghai, Ye Hang tidak memiliki sebagian dari kecanggihan duniawi dan memiliki karisma yang lebih pribadi. Ya, alasan mengapa paviliun obat harum masih bisa bertahan sampai sekarang di bawah serangan kuat Istana Bintang Mabuk adalah karena karisma pribadi Ye Hang. Dari hari Ye Hang mundur selangkah hingga hari ini, tidak ada satupun karyawan paviliun obat harum yang meninggalkan paviliun obat harum. Jika kedua belah pihak bertukar posisi, Mabuk Star Manor mungkin sudah lama runtuh. Namun, seperti kata pepatah, ketika kebajikan naik 1 kaki, kejahatan naik 10. Metode operasi Wan Donghai tidak ada habisnya. Ini juga alasan mengapa Mabuk Star Manor bisa terus menekan paviliun obat harum. Tapi hari ini, kata-kata Wan Donghai yang provokatif pasti mematikan. Wan Donghai pergi ke meja yang diatur di tengah aula besar. Di atas meja, 3 nampan giok yang sangat indah diletakkan. Nampan batu giok ditutup menggunakan kain merah sehingga benda-benda di atasnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi semua orang tahu bahwa yang diletakkan di 3 nampan batu giok ini adalah 3 pil obat jenis baru itu. Ketiga jenis pil obat ini merebut hati semua orang. Wan Donghai memegang nampan batu giok di sisi kiri di tangannya dan dengan lembut melepaskan penutup kain merah di atasnya, memperlihatkan 3 pil obat berwarna abu-abu. Saya percaya bahwa semua orang tidak asing dengan pil pengembalian Qi. Bagi seniman bela diri, pil pengembalian Qi adalah kebutuhan. Beberapa pil obat di tangan saya ini adalah pil pengembalian Qi yang baru dan lebih baik. Namanya adalah pil pengembalian Qi sejati. Kecepatan pemulihan energi esensi pil pengembalian Qi sejati adalah 50% lebih besar daripada pil pengembalian Qi. Saat kata-kata Wan Donghai jatuh, adegan itu langsung meledak. Ya Tuhan, 50%. Jika pil pengembalian Qi sejati ini diluncurkan, bukankah semua pil pengembalian Qi di toko saya tidak dapat dijual? Setelah hari ini, kita semua akan menjadi pengikut Istana Bintang Mabuk. Hanya 1 pil pengembalian Qi sejati sudah memiliki efek seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu apa 2 jenis pil obat lainnya. Jelas, meningkatkan pil obat sangat menantang. Untuk meningkatkan efek pil pengembalian Qi sebesar 50%, selama harganya tidak terlalu absurd, setelah pil pengembalian Qi sejati diluncurkan, itu pasti akan memonopoli pasar. Ditambah dengan pil pengumpul esensi, Manor Bintang Mabuk hanya bisa menunggu untuk membuka pintu mereka dan menghitung uang di masa depan. Pesaing lain pada dasarnya sudah kacau. Oleh karena itu, agar para pedagang ini bertahan hidup, mereka hanya bisa direduksi menjadi pengikut Manor Bintang Mabuk, dan menjadi agen mereka. Dengan cara ini, kios mereka pada dasarnya akan menjadi cabang Istana Bintang Mabuk.
Wan Donghai tersenyum tipis dan meletakkan pil pengembalian ki sejati di tangannya. Dia mengangkat nampan batu giok tengah untuk memberikan pengantar lagi. Pil obat yang ditempatkan di baki giok ini bukanlah versi yang disempurnakan, tetapi jenis pil obat yang baru ditemukan. Namanya adalah pil pengubah esensi. Berbicara sampai di sini, Wan Donghai dengan sengaja memperlambat kata-katanya dan terhenti. Memang, begitu orang mendengar bahwa itu adalah jenis pil obat yang baru ditemukan, mereka langsung tidak bisa menolak. Berhenti berbelit-belit, Manor Lord Wan. Cepat beritahu kami apa efek obat dari pil pengubah esensi ini. Ya, Manor Lord Wan. Sebenarnya apa gunanya pil pengubah esensi ini? Wan Donghai melihat bahwa waktunya hampir tepat sebelum berkata sambil tersenyum, efek obat dari pil pengonversi esensi ini adalah untuk meningkatkan kultivasi seniman bela diri alam esensi ki oleh satu alam tanpa syarat. Namun, seorang seniman bela diri hanya dapat menggunakannya sekali seumur hidup. Mengkonsumsinya lagi tidak akan berpengaruh sama sekali. Tidak mungkin, kan, tanpa syarat meningkatkan kultivasi seniman bela diri alam esensi ki oleh satu alam. Ini terlalu dibesar-besarkan, kan? Kamu tidak berbohong kepada kami, Manor Lord Wan. Apakah kamu bercanda? Ketika seniman bela diri mulai berkultivasi, itu selalu tentang mengumpulkan energi esensi. Aku bahkan belum pernah mendengar ada pil obat seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak ada yang percaya kata-kata Wan Donghai. Orang-orang seperti ini, begitu sesuatu melampaui batas pemahaman mereka, mereka secara naluriah akan memilih untuk tidak percaya. Wan Donghai tersenyum dan berkata, saya tahu semua orang meragukan efek dari pil pengubah esensi. Oleh karena itu, saya akan menguji pil obat ini sekarang di depan Anda semua. Tepat pada saat ini, seniman bela diri alam esensi ki tingkat ke-7 berjalan keluar. Dia mengambil pil pengubah esensi dari tangan Wan Donghai dan langsung mengonsumsinya. Pada saat ini, seluruh aula diam secara tidak normal. Mata semua orang tertuju pada seniman bela diri itu. Hanya Ye Yuan yang menguap dengan malas dan tidak peduli dengan ini. Yuan kenapa aku merasa kamu tidak khawatir sama sekali? Jika pil pengubah esensi ini benar-benar memiliki efek seperti itu sangat merugikan kita. Ye Hang mengirim. Meskipun Ye Hang sangat percaya diri pada putranya, setelah mendengar perkenalan Wan Donghai, hatinya masih agak berdebar saat ini. Ini hanya pil obat jenis kedua. Masih ada pil obat jenis ketiga yang belum dirilis, dan kekuatan pil itu sudah membatasi hampir semua pengaruh di negara bagian Qin. Situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan untuk dilihat. Meskipun dia memiliki pil Yuan peledak di tangannya, Wan Donghai memiliki 4 jenis pil obat di sini. Bahkan jika dia bisa memonopoli pasar pil Yuan peledak di masa depan, dia juga akan memegang posisi yang benar-benar inferior dalam aspek pil pengembalian ki sejati dan pil pengubah esensi ki. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tenang dulu, tidak perlu khawatir, ayah. Hanya orang-orang ini yang tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk yang akan menjadikan barang cacat semacam ini sebagai harta karun. Cacat? Ye Hang bertanya dengan heran. Pil pengubah esensi ini memang memiliki efek meningkatkan alam kultivasi. Tapi efek sampingnya juga tidak kecil. Wan Donghai mengeluarkan barang ini dengan serius, hanya untuk menipu orang. Kata Ye Yuan. Pil pengubah esensi ini memiliki efek samping. Kali ini, Ye Hang bahkan lebih terkejut. Itu benar. Setelah meminum pil pengubah esensi ini, meridian seniman bela diri akan menderita tingkat kerusakan tertentu yang akan memengaruhi kecepatan kultivasi di masa depan. Namun, kerusakan semacam ini tidak terlihat jelas. Orang biasa tidak dapat mendeteksinya. Tetapi ketika saatnya untuk memengaruhi alam kondensasi roh, tingkat keberhasilan mereka akan sangat rendah. Sebaliknya, itu akan jauh lebih rendah daripada seniman bela diri yang berkultivasi secara normal. Ye Yuan menjelaskan. Ye Yuan pernah menghabiskan hidupnya untuk meneliti pil obat tier 3 dan di bawahnya, dan di antara pil obat, pil dengan jumlah varietas terbesar dan paling banyak digunakan adalah pil obat alami tingkat pertama. Pil pengonversi esensi ini pada dasarnya adalah sesuatu yang ditinggalkan Ye Yuan. Dia secara alami sangat jelas tentang efek obat dari pil pengubah esensi. Bab 196. Jika itu masalahnya, bukankah Wan Donghai menipu orang? Juga, efek samping semacam ini, cepat atau lambat akan ditemukan, kan? Ye Hang bertanya dengan cemberut. Sebenarnya, efek samping semacam ini tidak banyak terjadi pada murid keluarga bangsawan. Selama mereka meminum beberapa pil obat pemulihan meridian, itu bisa diperbaiki sepenuhnya. Atau, meminum pil obat yang meningkatkan tingkat keberhasilan saat berdampak alam kondensasi roh juga bekerja. Selama mereka menerobos ke alam kondensasi roh,
fungsi tubuh seniman bela diri akan mengalami peningkatan besar. Bahaya tersembunyi ini secara alami juga akan dibersihkan kemudian. Lagi pula, itu hanya obat tier 1 pil. Sedikit efek samping akan mudah diatasi. Ye Yuan menjelaskan. Ketika Ye Hang mendengar itu, dia berkata tanpa daya, kamu mengatakannya dengan mudah. Luka luar mudah diobati, tetapi luka dalam sulit untuk dihilangkan. Bukan karena tidak ada meridian yang memulihkan pil obat, tetapi masing-masing dari mereka sangat berharga. Kemungkinan bahkan di atas pil pengonversi esensi ini. Menghitung dengan cara ini, kerugian melebihi keuntungan. Adapun pil obat yang meningkatkan tingkat keberhasilan berdampak pada alam kondensasi roh, meskipun saya tahu banyak alkemis ingin menyempurnakannya, tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ye Yuan tersenyum misterius dan berkata, jika tebakanku benar, pil obat jenis ketiga ini mungkin adalah sesuatu yang meningkatkan tingkat keberhasilan alam kondensasi roh. Hehe, pil hall ini merencanakan dengan sangat baik. Wajah Ye Hang berubah, dan tatapannya mau tidak mau beralih ke nampan batu giok yang belum terbuka itu. Jika apa yang dikatakan Ye Yuan benar, maka pil obat jenis ketiga ini akan luar biasa. Pil obat seperti itu sudah cukup untuk mengguncang fondasi keluarga kekaisaran. Mengesampingkan semua seniman bela diri di bawah langit, hanya di negara bagian Qin, berapa banyak seniman bela diri yang terjebak di ambang puncak alam esensi Qi tingkat ke-9, tidak dapat melakukan terobosan. Orang bisa membayangkan permintaan seperti apa yang akan dihadapinya setelah pil obat semacam ini dirilis. Ye Hang sendiri tahu bahwa pil obat untuk membantu menerobos ke alam kondensasi roh pasti ada. Hanya saja di tempat seperti negara bagian Qin, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pil obat semacam ini. Namun, Ye Hang juga yakin bahwa Ye Yuan pasti tahu metode penyempurnaan untuk pil obat jenis ini. Ye Hang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yuan semuanya ada padamu hari ini. Jangan khawatir, ayah. Jika saya bahkan tidak bisa menyelesaikan ini, maka saya akan menyia-nyiakan usaha keras guru. Ye Yuan berkata dengan sempurna dan tenang. Tepat pada saat ini, badai energi esensi tiba-tiba melolong di aula besar. Seniman bela diri yang menguji pil obat itu benar-benar berhasil menembus ke alam Qi esensi tingkat ke-8. Seruan luar biasa terdengar di aula besar. Semua orang juga telah melihat efek obat. Tidak perlu aku menambahkan kan. Sekarang, mari kita perkenalkan jenis pil obat ketiga. Wan Donghai tidak memberikan banyak pengantar tentang pil pengubah esensi. Dia percaya bahwa adegan tadi sudah cukup membuat semua orang terkejut. Dia mengangkat baki giok ketiga dan membuka kain merah untuk diperkenalkan. Pil obat jenis ketiga ini adalah pil obat penyembuh hari ini. Jenis pil obat ketiga ini disebut pil Rising Spirit. Ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan untuk memengaruhi alam kondensasi roh sebesar 20%. Apa? Tingkatkan tingkat keberhasilan untuk mempengaruhi alam kondensasi roh sebesar 20%. Apakah ada kesalahan? Ada, sebenarnya pil obat ajaib seperti itu. Manor Lord One, berapa Rising Spirit pil ini? Aku ingin membeli 10. Manor Lord One, aku juga ingin membeli. Semakin banyak, semakin baik. Oh, benar, dan juga pil pengubah esensi dan pil pengembalian Qi sejati, aku juga mau. Semua orang tidak bisa duduk diam lagi. 3 jenis pil obat baru yang diluncurkan oleh Istana Bintang Mabuk hari ini hanya menumbangkan pengetahuan semua orang yang duduk di sini. Meskipun banyak orang yang duduk di sini siap secara mental dan tahu bahwa pil obat baru yang diluncurkan oleh Istana Bintang Mabuk hari ini tidak biasa, mereka tidak dapat membayangkan bahwa itu sangat luar biasa. Orang-orang ini semua meninggalkan tempat duduk mereka berturut-turut, mengepung Wan Donghai di tengah, berjuang untuk berbicara dengan Wan Donghai. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan keluarga Su dan keluarga Nanfeng yang memperebutkan otoritas kekaisaran. Yang mereka khawatirkan adalah bagaimana cara membeli pil obat Istana Bintang Mabuk. Mereka semua tahu bahwa Manor Bintang Mabuk sama sekali tidak akan menyediakan pil obat semacam ini tanpa henti. Dengan ketiga jenis pil obat ini, apa yang bisa digunakan keluarga Nanfeng untuk menahan hati para bangsawan ini? Ye Yuan menyaksikan adegan ini dan tidak bisa menahan cibiran ketika dia berkata, menyambar barang-barang yang disingkirkan oleh orang lain dengan sangat bersemangat. Sekelompok orang yang belum melihat dunia. Suaranya tidak terlalu keras atau terlalu lembut, tetapi beberapa orang di sekitarnya mendengarnya dengan keras dan jelas. Nanfeng Lou dan Nanfeng Ruoxing agak bingung, tetapi ekspresi wajah Yang Hao dan Su Yulin benar-benar berubah. Ye Yuan, apa maksud dari apa yang baru saja kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa pil obat ini dikembangkan oleh orang lain. Nanfeng Ruoxing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, dengan orang-orang seperti Wan Donghai yang bebal, dapatkah dia menciptakan pil obat semacam ini?
Pil obat ini jelas merupakan formula yang dia dapatkan dari tempat lain. Selain kekuatan sekte, tempat lain apa yang mungkin memiliki formula pil ini? Selain itu, jika ini bukan formula pil yang disaring oleh kekuatan sekte, menurutmu Wan Donghai bisa melihatnya? Apakah dia berani mengambil alih? Kata Ye Yuan dengan jijik. Nanfeng Ruoxing merenungkannya. Ini benar-benar terjadi. Namun, bahkan jika itu adalah formula pil yang dihilangkan oleh sekte tersebut, membawanya ke dunia sekuler juga cukup mengejutkan. Dengan hanya beberapa formula pil ini, keluarga Su sudah bisa menggulingkan keluarga kekaisaran. Jika keluarga kekaisaran kehilangan dukungan dari keluarga besar dan kecil ini, keluarga Su sebenarnya tidak perlu bergerak, dan mereka dapat menjatuhkan keluarga Nanfeng tanpa mengambil darah. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang masalah sekte? Bahkan jika formula pil dihilangkan oleh sekte, itu cukup untuk mengejutkan dunia. Yang Hao mendengus dingin. Ye Yuan mengangkat bahu seolah-olah dia terlalu malas untuk membantah. Pendaratan pukulan Yang Hao di atas kapas membuatnya sangat tertekan. Tapi saat ini, Ye Hang juga tidak bisa duduk diam. Dia baru saja akan jatuh ketika Ye Yuan menahannya. Jangan cemas, ayah. Wan Donghai belum selesai memainkan dramanya. Biarkan dia bermain dulu, Ye Yuan mentransmisikan. Apa cara lain yang ada? Dalam hal rencana, Ye Hang ternyata lebih rendah dari Wan Donghai. Ayah akan tahu saat kamu terus menonton, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wan Donghai saat ini dikelilingi oleh orang-orang di tengah, tetapi tidak ada yang benar-benar berani mendekatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli realem formasi kristal. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis, orang-orang ini tidak berani bertemu dengannya. Namun, kerumunan itu berbicara dengan tidak jelas, hampir menenggelamkannya dalam ludah. Berhentilah membuat keributan. Tidak satu pun dari ketiga jenis pil obat ini tidak akan dijual kepada kalian semua. Wan Donghai tiba-tiba berteriak. Apa, Manor Lord Wan, pil obat yang luar biasa dan kamu tidak menjual? Jangan bilang kamu ingin menonton Gunung Harta Karun. Itu benar, Manor Lord Wan. Anda tidak mengorganisir majelis pemeringkatan pil ini hanya agar kami mendambakannya pil-pil ini, bukan? Wan Donghai melambaikan tangannya dan berkata, semuanya kembali ke tempat duduk Anda. Wan ini memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan semua orang. Ketika mereka mendengarnya, hati mereka melonjak kaget, berpikir sendiri, itu ada di sini. Mereka baru saja ditarik oleh Wan Donghai, memperebutkan pil obat secara membabi buta, dan melupakan pesta hari ini di gerbang Hong. Sekarang, melihat Wan Donghai mengatakan itu, kemungkinan besar sudah waktunya untuk membuka peta untuk mengungkap belati. Tanpa kecelakaan apapun, Wan Donghai akan memaksa mereka untuk mengumumkan posisi mereka. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka dengan ekspresi jelek, menimbang bagaimana mereka harus menghadapi situasi hari ini. Bab 197. Manor Lord Wan, bicaralah kalau begitu. Kondisi apa yang kamu inginkan sebelum kamu bersedia menjual pil obat ini kepada kami? Pada saat ini, seorang bangsawan berbicara. Sangat jelas bahwa pil obat yang diambil Wan Donghai ini membuatnya sangat tersentuh. Namun, pertanyaannya juga menyuarakan kata-kata di hati semua orang. Wan Donghai tersenyum kecil dan perlahan berkata, ngomong-ngomong, beberapa tahun ini, kekuatan nasional negara Qin kita selalu condong ke sisi lemah. Di antara 10 negara awan tenang, kita sudah berada di setengah ke bawah. Saya bertanya-tanya apakah setelah bertahun-tahun, apakah ada yang pernah merenungkannya? Ketika orang banyak mendengarnya, mereka berpikir bahwa itu benar-benar datang. Kata-kata dari Wan Donghai ini adalah kritik tajam. Kekuatan nasional melemah, siapa yang harus disalahkan? Tidak mungkin kesalahan mereka, kan? Tentu saja, itu salah keluarga kekaisaran. Tatapan banyak orang beralih ke arah Nanfeng Lou. Saya terus merasa bahwa pasukan negara Qin kita terlalu terpencar dan tidak membentuk aliansi yang efektif. Jika kita, kekuatan ini, dapat bersekutu bersama untuk membentuk sinergi, kita pasti dapat membuat negara Qin kuat. Sekarang, kita memiliki kekuatan pil pengumpul esensi, pil pengembalian ki sejati, pil pengonversi esensi, pil rising spirit, begitu banyak pil obat. Cukup untuk membuat lebih banyak seniman bela diri tumbuh lebih kuat. Berbicara di sini, Wan Donghai berhenti sebentar. Menyapu pandangannya satu putaran ke seluruh aula besar, dia berkata dengan keras, oleh karena itu, saya menyarankan untuk mendirikan negara aliansi alkimia Qin. Padukan semua pengaruh bersama untuk menghasilkan negara Qin yang lebih kuat. Ketika pidato Wan Donghai berakhir, Nanfeng Ruoxing tidak dapat menahan diri lagi. Dia segera berdiri dan berkata dengan marah, Wan Donghai, apakah kamu memberontak? Terhadap tuduhan Nanfeng Ruoxing, Wan Donghai tidak terlalu terkejut.
Dia hanya tersenyum dan berkata, "Mengapa Anda mengatakan itu, Putri Sulung? Saya hanya mengatakan untuk mendirikan aliansi alkimia untuk memperkuat kekuatan negara Qin kita. Sebaliknya, sebagai keluarga kekaisaran, berapa banyak hal yang telah Anda lakukan untuk negara Qin beberapa tahun ini?" Itu karena Nanfeng Ruoxing tidak tahu bagaimana menjawabnya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa keluarga kekaisaran menurun. Bukan karena keluarga kekaisaran tidak ingin menjadi lebih kuat, tetapi karena penghalang keluarga Su terlalu kuat. Nanfeng Yi terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan, yang mengakibatkan situasi negara Qin hari ini. Ketika sampai pada itu, keluarga Su adalah penyebab utamanya. Tapi ini adalah rahasia umum. Secara keseluruhan, itu masih karena keluarga kekaisaran sendiri tidak cukup kuat. Di dunia ini, selalu yang kuat yang berkuasa sementara yang lemah ditakdirkan untuk dilenyapkan. Karena apa? Putri Sulung juga tidak bisa mengatakannya sendiri. Kami, rakyat, memberikan pajak untuk keluarga kekaisaran, meninggalkan keluarga kekaisaran tanpa perlu mengurus kebutuhan. Tapi apa yang diberikan keluarga kekaisaran untuk kita? Tahun-tahun ini, negara ini makmur, dan rakyatnya damai. Warga hidup makmur dan puas. Bukankah ini semua berkat keluarga kekaisaran? Nanfeng Ruoxing berkata dengan kesal. Ini hanya kedamaian di permukaan. Meskipun kita adalah orang-orang di dunia sekuler, ini adalah dunia seniman bela diri. Di dunia seniman bela diri, selalu yang lemah yang menjadi makanan sedangkan yang kuat berpesta. Negara lain tumbuh lebih kuat sementara negara Qin kita tumbuh lebih lemah. Di masa depan, hasilnya hanya bisa ditelan oleh negara lain. Putri Sulung, beritahu saya apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Wan Donghai berkata dengan senyum dingin. Nanfeng Ruoxing terdiam karena apa yang dikatakan Wan Donghai adalah kebenaran. Namun, keluarga Nanfeng tidak melakukan apa-apa beberapa tahun ini. Mengapa Nanfeng Ruoxing dan Nanfeng Zirou menyembunyikan identitas mereka dan berkultivasi di Akademi Dan Wu? Itu untuk kebangkitan keluarga Nanfeng. Bakat Nanfeng Ruoxing di jalur alkimia tidak ada bandingannya. Dia memiliki kualifikasi untuk memasuki awan tenang seks sejak lama. Tapi dia selalu tinggal di akademi karena dia berharap membuat keluarga kekaisaran lebih kuat melalui usahanya. Mengapa Nanfeng Zirou berlatih dengan putus asa? Dia juga ingin membiarkan dirinya menjadi kuat untuk melindungi keluarga Nanfeng, untuk melindungi negara Qin. Namun, keluarga Su terus maju di setiap langkah, dan sekarang, mereka akhirnya mengungkapkan taring mereka. Namun, keluarga Nanfeng belum dewasa. Semuanya, selama Anda bergabung dengan aliansi, kita dapat menikmati sumber daya bersama. Para pedagang dunia alkimia dapat mewakili untuk menjual pil obat yang disuling oleh Istana Bintang Mabuk. Keluarga dan seniman bela diri yang bergabung dengan aliansi dapat menikmati diskon yang sesuai ketika membeli pil obat aliansi sesuai dengan tingkat kontribusinya. Saya ingin tahu apakah semua orang senang dengan kondisi seperti itu. Wan Donghai akhirnya membuang bom kelas berat. Daya pikat istilah-istilah ini bukanlah jenis besar biasa. Bisa dibayangkan, dengan Mabuk Star Manor memiliki 4 jenis pil obat ini, mereka akan memegang monopoli penuh di negara bagian Qin di masa depan. Jika pedagang di dunia alkimia tidak bergabung dengan aliansi, maka mereka tidak akan mendapatkan saluran untuk mendapatkan pil obat ini. Apa yang menanti mereka hanyalah satu hasil, kebangkrutan. Seniman bela diri dan klan keluarga perlu memelihara kekuatan mereka sendiri. Persyaratan mereka terhadap pil obat sangat besar. Tidak dapat disangkal, harga beberapa pil obat ini pasti sangat tinggi. Terutama Rising Spirit Pill, itu pasti akan sangat tinggi sehingga akan sangat konyol. Meski begitu, kemungkinan masih ada banyak seniman bela diri yang mengejarnya dalam kawanan. Meskipun itu hanya meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 20%, berapa banyak ahli bela diri yang terkena serangan di pos pemeriksaan ini di seluruh negara bagian Qin? Ada banyak orang yang hanya kekurangan tingkat keberhasilan 5% yang membuat mereka tidak dapat menembus alam, mengakibatkan tahun-tahun tergelincir dengan tingkat keberhasilan 20% sudah cukup untuk membiarkan banyak seniman bela diri alam esensi Qi menerobos ke alam kondensasi roh. Bahkan ke 9 tingkat alam esensi Qi tanpa harapan terobosan, tidakkah mereka ingin mencobanya? Oleh karena itu, kedua kondisi yang dilontarkan oleh Wan Donghai ini terlalu memikat. Namun, banyak dari bangsawan ini masih cukup takut pada keluarga Nanfeng. Banyak dari mereka saling bertukar pandang dan berbisik satu sama lain, mendiskusikan tindakan balasan. Wan Donghai juga tidak cemas. Dia menunggu dengan sabar jawaban semua orang. Ye Hang sedang terburu-buru saat melihat situasinya dan ingin pindah lagi, tetapi dihentikan oleh Ye Yuan lagi. Ayah, pertunjukan yang sangat bagus, bagaimana mungkin kamu tidak selesai menontonnya? Saat menonton drama, tonton pertunjukan lengkapnya. Ye Yuan mengirim.
Masih menonton, terus menonton, dan mereka semua akan mencari perlindungan dari Wan Donghai dan Su Yulin. Tentu saja kita harus menonton. Kesempatan yang sangat bagus, bagaimana bisa jika kita tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang-orang ini? Tentu saja, itu tidak masalah bagiku, tapi keluarga Nanfeng mungkin akan memulai sebuah pembersihan besar-besaran setelah Genesis ini, bukan? Jika kita tidak membiarkan Nanfeng Lou dan Nanfeng Ruoxing melihat dengan jelas, bagaimana mereka tahu siapa yang harus dibersihkan ketika waktunya tiba? Mendengar Ye Yuan mengatakan ini, Ye Hang akhirnya tenang. Tatapannya saat melihat Ye Yuan lagi menjadi agak berbeda. Ye Hang benar-benar tidak menyangka bahwa putranya telah tumbuh sedemikian besar. Sebagai seorang ayah, dia masih melihat hal-hal di depannya, tetapi putranya sebenarnya sudah melihat masa depan yang jauh. Melihat kembali sekarang, hampir setiap tindakan Ye Yuan memiliki makna yang dalam. Bahkan dia, ayahnya, tidak bisa lagi melihat melalui putranya sendiri. Saat itu, seseorang akhirnya mengeluarkan suara. Manor Lord Wan, keluarga Wang saya bersedia bergabung dengan aliansi. Yang berbicara justru adalah kepala keluarga Wang, Wang Jia. Tapi dia baru saja berbicara ketika seseorang langsung menyuarakan kritik. Wang Jia, kau tak tahu malu. Keluarga Wangmu menerima bantuan kekaisaran dari generasi ke generasi, namun kau adalah orang pertama yang membelot ke musuh hari ini. Orang yang berbicara adalah kepala keluarga yang sangat setia kepada keluarga kekaisaran. Seekor burung yang baik memilih pohonnya, subjek yang baik memilih siapa yang harus diikuti. Silakan jika Anda ingin mengikuti keluarga Nanfeng untuk mati bersama. Wang Jia berkata dengan berani. Dengan Wang Jia melangkah ke sini, itu langsung bertindak seperti keran pembuka. Ada banyak orang yang mengungkapkan pendirian mereka. Keluarga Lin saya juga bergabung dengan aliansi. Aku, Song Toge, bergabung dengan aliansi. Dalam beberapa saat, sebenarnya ada lebih dari separuh klan atau pengaruh keluarga yang memilih untuk bergabung dengan aliansi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a